wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Isi Talk, hari ini kita kembali berdiskusi dengan kawan-kawan aktivis 98. Di sini ada Bung Taufik Umardani SH-MH. SH. Belum MH. Belum. Ya, lagi on the way. OTW ya, ya. MH-nya ya. OTW. Beliau ini adalah Ketua Penyelamat Forum Penyelamat. Ketua Forum Penyelamat USU. Ini dulu adalah mantan Sekjen Batko, seluruh orang HMI pasti kenal dengan beliau ini, senior HMI, ini legenda, aktivis 98 juga. Jangankan gubernur ya, Presiden Soeharto ya pernah lengser dibuat ya. Jadi macam oke, dan seperti biasa ini narasumber tetap kita, Bung Dr. Dedi Handoko SH-MH. Siap. Beliau juga aktivis 98, jadi dulu pernah dikejar-kejar oleh rejim Orde Baru. Dan beliau ini adalah Puja Kusuma, putra Jawa keluyuran Sumatera. Banyak dibinji dulu. Banyak dibinji dulu. Oh ya, banyak dibinji, pernah direktur CNA ya. Nah, ini donatur kita kalau keluar kota selalu kemari proposal ya. Nah, jadi jabatan beliau itu rangkap dulu waktu 98 pasca 98. Selain aktivis, juga donatur aktivis. Harusnya sekarang kalau ada ada fasilitas negara dia dapat 2 ini. Pemirsa Isi Talk, hari ini kita ingin mendiskusikan terkait dengan problem di Sumatera Utara, yaitu tentang kasus Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting yang OTT KPK. operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa minggu yang lalu, dan sudah ada beberapa tersangka yang ditahan. Dan hari ini terakhir kita dengar ungkapan dari penyidik KPK ya, dalam proses pengembangan penyidikan beliau menyatakan bahwasanya Bapak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution dan juga Rektor Murianto Amin itu merupakan satu circle. Satu circle itu berarti ini Sindikat satu jaringan lah terkait dengan kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Dan perkembangan terakhir setelah dipanggil oleh KPK diperiksa di Sidimpuan, pemanggilan kedua Rektor USU Murianto Amin itu mangkir dari panggilan KPK. Kita akan mencoba mendiskusikan kasus ini karena menyangkut Sumatera Utara, menyangkut dana Sumatera Utara, menyangkut rakyat Sumatera Utara. Kita berharap dari diskusi ini nanti akan menjadi jelas kira-kira kemana arah penyidikan ini. Apakah KPK berani menangkap, menahan, dan juga menjadikan tersangka dugaan oknum-oknum yang dianggap masyarakat Sumatera Utara ini adalah orang-orang kuat. Ini adalah lingkaran-lingkaran yang sangat kuat. Kita coba diskusi dulu, kita coba minta pendapat dari Bung Dedi. Ikutin kemarin Bung ya, kasus tertangkap tangannya atau OTT Pak Topan Ginting, kemudian ada tersangka, terus kemudian mulai opini masyarakat mengarah ke Pak Bobi Nasution karena publik tahu sedekat apa antara Topan dan Pak Bobi Nasution. Tapi kemudian di setelah pemeriksaan perkembangan seminggu, ternyata tersebut nama Murianto Amin, Rektor USU, yang publik juga tahu, memang merasakan kedekatan ketiga orang ini. Kira-kira bagaimana menurut Bung ungkapan dari penyidik KPK tersebut? Iya, oke Bung. Saya memang mengikuti, ya terutama lewat media sosial dan beberapa kawan wartawan lah yang sempat berdiskusi begitu ya tentang ini begitu kan. Memang yang
cukup mengejutkan mungkin bagi masyarakat umum kan pernyataan PJ ya, pejabat Direktur Penyidikan KPK ya, Pak Asep Guntur Rahayu yang mengatakan bahwa Rektor USU itu satu circle begitu ya, satu circle dengan gubernur, termasuk dengan TOP, Topan Baja Ginting dan seterusnya. Hanya saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa istilah circle itu tidak boleh diartikan sebagai circle dalam konteks hubungan pribadi antar pribadi ya. Personal ya. Personal gitu kan, tidak seperti itu sebenarnya. Kalaupun akhirnya nanti menjadi circle pribadi atau hubungan personal, itu barangkali ekses saja. Tapi memang sebenarnya kan lazimnya pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi begitu kan, itu kan ada MOU, Memorandum of Understanding, untuk memberikan assessment atau penilaian terhadap sebuah kebijakan atau regulasi yang akan diterapkan di kabupaten, kota maupun provinsi yang bersangkutan. Itu. Jadi beberapa kabupaten kota juga yang saya tahu, karena kebetulan saya juga langsung terlibat di situ, itu selalu minta kajian yang produknya nanti namanya naskah akademik. Gitu kan. Untuk kebijakan apapun begitu kan. Dan memang kalau di Sumatera Utara tentu kebetulan perguruan tinggi negerinya kan USU ya dalam hal ini. Jadi misalnya contoh sederhana saja, ada satu kegiatan untuk merubah Perumda misalnya. Sekarang Perumda mau dirubah menjadi Perseroda gitu ya. Itu kajian akademisnya juga dimintakan dari Universitas Sumatera Utara, kalau itu di Provinsi Sumatera Utara. Apa bedanya kalau Perumda itu kan milik pemerintah daerah setempat, totally itu owned by pemerintah daerah setempat. Tapi kalau Perseroda kan itu pihak lain juga diberikan kesempatan untuk memiliki sahamnya. Nah, perubahan-perubahan semacam itu kajiannya itu dimintakan kepada universitas negeri setempat. Itu. Jadi termasuk di provinsi juga seperti itu. Kalau ada kebijakan atau regulasi yang akan eksekusi misalnya begitu, sebelumnya itu meminta kajian. Karena itu kalau dalam penyusunan kebijakan dan regulasi tahapan-tahapannya, Bung, itu kan yang pertama kan ada tahapan kerja teknokratis. Nah, kerja teknokratis itu produknya adalah kajian akademis. Itu tahapan pertama. Sebelum nanti tahap politis itu kerja antara eksekutif dengan legislatif. Gitu kan. Kalau perda kan juga pemerintah daerah dengan DPRD misalnya gitu kan. Tahapan berikutnya kerja ideologis, disesuaikan dengan dasar negara kita, Pancasila dan seterusnya. Tahapan yang keempat itu kerja-kerja partisipatif, menggalang partisipasi semua elemen masyarakat lah. Terlibat terlibat dari kalangan pengusaha, kalangan akademisi, kalangan masyarakat LSM dan segala macam. Itu dasarnya, Bung. Jadi circle harus dipahami seperti itu. Jadi Bung menduga keterkaitan USU sebagai institusi dan Pak Murianto sebagai rektor itu terkait dengan keterlibatan USU dalam memberikan kajian-kajian akademik terhadap proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sumatera Utara. Itu penunjukan atau ditender gitu loh. Kenapa kok USU yang ini juga terkait dengan Medan, Bung ya? Karena Medan juga kan itu selama 4 tahun proyek-proyek di Medan itu kan proyek besar semua itu, proyek triliunan itu kan. Apakah yang di Medan juga USU yang memberikan kajian akademiknya atau gimana? Iya, lazimnya seperti itu. Gitu maksudku. Iya tentu, pasti ada anggarannya kan dari Pemda, Pemkot, Pemprov begitu kan. Itu kan memang bentuk kajian yang lazimnya dipakai oleh pemerintah daerah supaya ada legitimasi secara akademis proyek atau kebijakan tertentu itu semacam konsultannya lah gitu. Bukan. Ya seperti itulah, tapi produknya kan kajian akademis. Betul. Bahkan misalnya mau membangun
Misalnya contohnya satu kabupaten mau membangun pom bensin atau kalau bahasa Medannya galon begitu kan. Itu posisinya di mana, layak atau tidak, itu juga dimintakan kajian akademis dan dalam hal ini AMDAL. ya AMDAL. Misalnya contohnya kajian akademis dan dalam hal ini tentu lembaga pendidikan universitas. Itu yang memang memiliki ahli-ahli di bidang terkait. Gitu. Jadi ini hubungannya itu yang tadi saya maksud, circle itu jangan dipahami sebagai personal gitu kan. Ini institusi. Ya. Itu Kerja jadi kelembagaan. ya. Jadi permainannya mulai dari situ ya. Artinya maksud saya keterlibatan USU, kan masyarakat ini tiba-tiba bingung nih antara USU sebagai institusi pendidikan, ada kasus jalan yang dilaksanakan Pemprov proyek, kemudian ada OTT. Ya bisa dipahami itu maksudnya itu circle itu desain itu. Bukan eksiden, bukan kebetulan itu. Nah, itu desain itu. Tadi udah dijelaskan bahwa hubungan keterlembagaan dan sebagainya. Memang USU kan sebelum ada universitas-universitas lain di luar Sumatera ini kan USU universitas tertua setelah Nomensen dan WISU kan. Inilah kemudian memberikan pemikiran-pemikiran baik dalam strategis maupun akademik ke wilayah Sumatera ini. Setelah ada universitas-universitas ini, barulah ke Sumatera Utara, termasuklah Medan tadi kaitannya. Problemnya Bung, selama ini kan sudah berjalan, proses itu kan sebenarnya idealnya seperti itu. Baru kali ini kan tiba-tiba rektor USU dipanggil terkait OTT, berarti ada masalah dalam konteks kajian AMDAL-nya tadi maksudku. Kenapa tiba-tiba kok USU dipanggil gitu loh? Karena padahal proses ini kan sudah lama. Gimana menurutmu? Iya kan begini. Universitas ini dia prinsipnya kan partnership. Ya kan? Dia bermitra sama pemerintah. Tapi dia bukan bermitra sembarangan. Dia itu tetap menjaga jarak. Sehingga potret yang dia lakukan itu benar. Ketika pemerintah membutuhkan pikiran-pikiran. Baik dalam pikiran strategis maupun pikiran akademik. Yang diberikan kepada pemerintah daerah. Baik itu Provinsi Sumatera Utara maupun kabupaten kota. Dalam kaitan kita Forum Penyelamat USU, ini sebenarnya adalah kumpulan dari aktivis-aktivis Cipayung yang ada di USU. Melihat ini kawan kita ini kan rektor yang dulunya ini aktivis jalanan. Anjay lah ya. Iya, kayak kita ini, kayak kita ini, Bu. Mulai masuk dari komisariat makan nasi umat. Nah, kalau bahasa di luar kan makan nasi rakyatnya nih. Kan gitu. Nah, kan kemudian jadi ketua komisariat, pengurus HMI cabang Medan, pengurus Batko, mantan ada lembaga pers di BBHMI. Kan begitu-begitu. Ini terstruktur ini. Tetapi kalau kita lihat kok hilang jiwa bangsanya ini. Atau kalau bahasa HMI-nya jiwa keumatannya nih kok hilang gitu. Kemudian kawan-kawan juga bicara, ini kenapa USU ini kalau jadi partai politik USU, Pilpres masuk di situ. Oh, beliau. Iya, Pilpres itu di situ dibicarakan di kampus itu. Kan kita ini sebagai apa? Iya. Konsultan. Kita bingung lah. Kan kita nggak mau USU itu boleh loh memberikan pikiran-pikiran untuk Pilpres ini, tapi berjaga jarak. Itu ketua PPIK USU. Itu kan PPIK pengurus pusat. Ikatan Keluarga Alumni USU. Itu kan ketuanya kan Dr. Romo Raden Sapii, kan gitu, Wamen. Beliau tuh udah sempat bilang, Mur, saya ini seniormu di HMI senior. Di sini saya juga seniormu di USU ini. Saya minta Kak saudara itu sebagai Adinda itu netral aja dalam Pilpres ini. Sebelum ke sana, Bung. Ini kan gitu. Dalam, tadi menarik yang Bung Taufik bilang tadi, sebenarnya USU sebagai institusi pendidikan selama ini memang dijadikan mitra atau partnership oleh pemerintah karena mereka punya kajian-kajian akademik. Memang begitu sogianya, ajaknya gitu dia. Iya, problemnya apakah dari yang saya tangkap tadi, Bung mau bilang terkait proyek yang di OTT ini, kenapa dia dipanggil?
ada dugaan potret yang dia buat itu nggak sesuai gitu. Bung kan potretnya kan, kalau di potret kan Bung harusnya ada wajah berkumis, berjenggot. Karena terlalu dekat, nggak berjenggot lagi, nggak berkumis. Berarti itu yang masalahnya tuh. Masalahnya di potretnya itu. Ada dugaan gara-gara potretnya ternyata dipanggil. Iya. Dan anehnya kan kita terkejut gitu loh. Profesor Runtung, mantan rektor USU, itu kan dipanggil juga karena ada kasus tipikor kan. Nah di Polda itu kasusnya kasus embung yang ada di Kuala Bekala kan masih dalam ranah USU. Kalau ini jalan di Tamsel kan kita bingung ini waternya kok ngerikan jauh kali water dan nyimpangnya kan gitu. Kan gitu. Jadi ini kan sesuatu betul tadi bahwa ya kita kan beda cara tangkap kita sebagai aktivis Bung. Karena kita belajar dari pemahaman rakyat itu kan. Bukan hanya teori-teori aja. Makanya kita melihat dia ini kok udah terlalu jauh sekali. Gitu. Potret yang selama ini dibuat oleh USU, ini kan bukan hanya dalam kasus ini. Kalau kita kembali ke belakang terkait dengan ungkapan KPK ini semacam circle, berarti Medan selama 4 tahun proyek-proyek besar itu potretnya juga salah ya menurut Bung. Bermasalah. Udah rahasia umum Bung. Medan ini kalau ada ente mau jadi kepala dinas, negosiasinya di USU kan. Itu udah rahasia umum. Aku yang gitu-gitu enggak ikut. Ya, makanya ini kan makanya kita Forum Penyelamat USU ini mencium itu. Kok terlalu jauh nih permainan. Kita kan ada aroma itu di USU. Saya Bung, itu Araso tapi tak tekecek. Itu dia Bung. Kameranya apa? Jadi kan gini dia. Jadi sebenarnya kita ini lihat, ini kawan-kawan kita nih Bung. Kawan kita nih, ini ngerti nih kerakyatan ini. Cantik semua ya. Cuman yang satu agak mulai. Ketika udah dekat dengan arus kekuasaan ini. Jadi gini dia, kemudian kemarin kan pilgub itu. Semua kan komponen kita bermain kan. Kan gitu ya. Kawan-kawan aktivis. Ada yang di Edi, ada yang di Bobby. Kan gitu. Pilgub kemarin. Itu kan mereka kecewa betul itu. Dijadikan USU itu jadi tempat namanya. Konsultasinya segala macam. Sampai mahasiswa itu demo kan. Kan gitu. Kan ini kan pertanyaan kita. Ini kayak kita sampaikan sama Muri. Jangan begitulah. Kan kawan-kawan ini kan mau juga punya peran. Kalaupun kalahnya itu tidaklah inti berpihak begitu. Oke, sebelum ini kita itu kan problem itu. Disitulah problemnya di penyelamat USU itu bergerak gara-gara USU itu kalau bahasa intelektualnya ya kan jadi pelacur akademik. Iyalah. Oknum ya. USU ini kan institusi. Ya orang dibawa di situ rapatnya. Rapatnya ini kan mahasiswa demo. Kan ada itu di Tempo. Oknumnya, bukan USU-nya. Enggak. Iya, kan terbawa deh jadinya. Kalau udah banyak jadi bukan lagi oknum lagi. Terinstitusionalisasi jadinya. Kalau bahasa gerakannya itu kan awalnya person, lama-lama terinstitusionalisasi. Kita sebelum jauh ini makanya kita buat gerakan penyelamat USU. Oke, kan sebelum sampai ke sana ya, nanti kita perdalam itu. Nanti juga mungkin dari aspek hukumnya. Bobby itu kan membuat tim asistensi, tim efisiensi, tim efisiensi anggaran karena ada perintah Presiden Prabowo agar ada efisiensi anggaran. Lalu dalam rangka penyesuaian anggaran ini, Bobby membuat tim asistensi yang terdiri dari beberapa orang yang disinyalir, diduga selama ini memang tim suksesnya, orang-orang dekatnya, saudara dan semuanya. Satu, apakah Bung Muri atau Rektor USU masuk dalam tim asistensi ini secara formal mungkin enggak, tapi di belakang ini dari tim asistensi inilah kemudian ada menggeser beberapa alokasi anggaran yang sebelumnya di APBD ini enggak ada. Ini dialihkan semua anggaran-anggaran sekitar 465 miliar ke PUPR, ya. Terus PUPR
kemudian membuat program jalan yang di Madinah, Labuan Batu dan semuanya, kan begitu. Kalau menurut ke Bung Dedi dulu ya, apakah penggeseran anggaran itu secara hukum atau administrasi dibolehkan? Nanti mungkin Bung Taufik juga bisa menjelaskan ya. Ya gini Bung, kalau Dan itu, apa ada peran dugaan gini, rektor di situ? saya mungkin akan bicara lebih teoritis karena tadi ada yang perlu digarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Taufik soal menjaga jarak ini ya. Nah soal itu, soal penggeseran atau apapun itu namanya gitu kan, asal itu dilandasi oleh kajian akademik yang netral, yang profesional dan seterusnya lah begitu kan. Dan itu kan persyaratannya menjaga jarak tadi, Bung. Gitu kan. Karena kan seperti ini, Bung. Kenapa kok Pemkot atau Pemko itu? Pemko ya, dan Pemprov begitu kan minta dalam tahapan kerja teknokratis itu minta saran, pendapat, penilaian dari kampus gitu kan. Itu kan kalau secara teoritis kampus itu kan sebagai lembaga yang kalau dalam istilahnya Aristoteles itu kan polis gitu Bung ya. Jadi polis itu jangan dibayangkan sebuah entitas teritorial, misalnya Medan gitu kan, sebelah timur berbatas dengan Deli Serdang, sebelah barat dengan Binjai, sebelah selatan dengan selatan sana ya. Administrasi ya. Gitu. Bukan entitas teritorial atau administratif. Polis itu entitas pemikiran dan tindakan, Bung. Jadi memikirkan kemaslahatan bersama, memikirkan kebaikan bersama atau bonum comune untuk masyarakat, memikirkan bagaimana keadilan dan distribusi kesejahteraan itu harus nyampe begitu kan. Nah, kampus itu dalam hal ini harus mewakili polis dalam konsep seperti itu. Sehingga tadi perlu digarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bung Taufik soal menjaga jarak supaya kampus bisa memberikan saran-saran atau penilaian yang betul-betul nantinya outputnya adalah kebijakan dan regulasi yang membawa kemaslahatan bersama gitu kan. Jadi kayak menjaga jarak lah gitu kan, supaya kepentingan publik itu betul-betul diutamakan gitu. Nah ini menurut Bung ya seharusnya seperti itu. Bung ikuti rektor ini gimana? Seharusnya seperti itu. Memainkan peran itu atau? Ya kalau udah kena jalan udah ngeri lah itu. Mungkin nggak usah lagi ke situ lagi. Karena tadi kalau informasi dari Bung Taufik kan kan udah jelas. Aduh. Jangan lagi udah bagus tadi disampaikan. Jangan lagi. Tadi yang disampaikan Bung Taufik misalnya tiba-tiba misalnya salah satu calon kok koordinasinya di kampus gitu kan. Itu kan bukan untuk kepentingan bersama. Itu kan siapapun yang terpilih kampus bisa memberikan pandangan-pandangan yang memang orientasi utamanya adalah kemaslahatan bersama. Nah, seperti itu. Itulah perlunya menjaga jarak ini. Jangan nanti akhirnya jatuh kepada konsep itu tadi, pengertian konteks circle itu sebagai hubungan pribadi antar pribadi. Kalau Bung ini kan orang hukum, dia kurang konkret. Nggak mau masalah gitu langsung karena beliau yang turun langsung ke lapangan. Kalau aku kan secara teoritis coba kita tanya ribut kan selama ini ya. Menurut Bung Taufik, apakah rektor USU yang sekarang ini sudah memainkan peran menjaga jarak dengan semua kepentingan politik praktis dan betul-betul sebagai seorang akademisi institusi pendidikan? Itu satu. Yang kedua, Bung Muri ini dikenal publik kalau kata KPK. Ini circle-nya gubernur, satu kemudian Topan, Kadis PUPR, terus kemudian dia rektor USU. Ini kayak triumvirat ini, Soko Guru 3 ya, kuat ya. Dan publik juga tahu. Ngeri kali ya. Iya. 2019 sampai 2024 ini siapa deking di belakangnya? Pertanyaan kedua, menurut Bung, apakah berani KPK nyentuh ini? Nyentuh dalam arti apa? Menurut prediksi Bung, ini masuk nggak barang? Kalau KPK nggak ada gigi mundur. Oh gitu ya. Saya kan pernah jadi TA Komisi 3. Jadi waktu itu diwawancara itu calon apa namanya? Nggak ada gigi mundur, gigi maju. Dengar dulu. Kan bisa juga. Calon anggota KPK, komisioner dan
calon hakim tipikor. Oke. Itu kan diwawancari waktu saya dulu TA Komisi 3. Jadi bagaimana nih kalau orang yang kena kasus korupsi ditangkap OTT atau jadi saksi, apakah ada kemungkinan diberhentikan? Nggak ada. Karena itu sudah by design. Korupsi ini bukan eksiden, apalagi kebetulan. Itu udah desain. Sudah dilihat ada kerugian negara yang berulang-ulang terjadi gitu. Dan biasanya jamak itu. Kan gitu. Jadi udah terjawab itu untuk Bung Gesper. Berarti nggak ada gigi mundur. Nggak ada gigi mundur. Gigi maju. Iya. Artinya Bung yakin, ya kan ada juga gigi, Tapi, gigi Bung, mundur, gigi Bung. maju, tapi yang ditangkap, Begini, yang Bu. ini nggak disentuh. Korupsinya tetap kasusnya tetap jalan, tapi yang ini nggak. Iya. Tebang pilih itu loh, yang kaleng-kaleng itu yang ditangkap, itu gimana? Sekarang kan begini, bahwa antara kita dengan Bung Uri itu berbeda, Bung. Kita ini kan aktivis. Kita ini kan aktivis. Dengar dulu, kita ini kan aktivis, ya kan? Wali Pirio dari tanah, di mana terantuk di situ pecah, kan gitu. Kalau nggak terantuk dia nggak pecah-pecah kita nih, ya kan gitu. Nah, itulah kita nih, aktivis ini kan. Nah, kalau dia kan sudah jadi intelektual, guru besar dia sekarang nih, profesor dia. Dia, Bung, nggak boleh melanggar moral, Bung, apalagi melanggar hukum. Jadi problem dia jadi saksi itu udah jelas bahwa USU ini sudah tercoret secara nasional, Bung. Kekuatan guru besar itu, Bung, kekuatan universitas itu di moralnya, Bung. Kan ingat dulu waktu kita aksi 98 dulu, ketika guru besar keluar dari USU pakai baju toga akademik, dia cuma satu aja bicara, ini udah nggak benar, udah selesai. Tugas dia itu. Iya, cuma itu. Karena itu moral itu lebih ngeri, Bung, dasar. Tugas bentrok, tugas kita. udah sampai situ. Jadi kawan-kawan itu, Bung, kawan-kawan Cipayung ini dan kemudian aktivis gerakan ini sudah resah melihat USU ini. Itulah. Ditambah lagi, Bung, UKT yang tinggi. Kita lagi menginvestigasi banyak ini mahasiswa yang nggak bisa kuliah gara-gara UKT tinggi. Kuliah tunggal itu. Kita fokus ke situ aja. Iya, maksudnya ini kan maksudnya kali, bukan marah kali, Bu. Kan kita kan perlu generasi bangsa yang mau kuliah, mau pintar, kan gitu dia. Dulu substansinya USU ini hadir, Bung. Ini adalah orang susah, orang melarat yang pintar mau kuliah. Ini hadirnya USU. Kalau orang kaya, pintar mau kuliah itu ada wisu dulu, ada nomensen. Kalau orang alim susah mau kuliah, kawin ya. Baru kemudian berikutnya gitu. Ada orang susah mau jadi guru, baru unimed. Iya. Jadi itu diciptakan itu. Makanya sumber dayanya luar biasa itu. Ada dikasih kebun 10.000 hektar di Madinah dikelola entah bagaimana. Harusnya kalau itu benar-benar kebun-kebun itu dikelola, itu benar aja, Bung. Kalau asal-asal 20 miliar. Jangan melebar dulu lah. Gitu. Fokus isu. Iya, maksudnya aja, tapi kan konteksnya penyelamatan USU kenapa? Kan terkait ini seperti akademika, mahasiswa. Ya, tapi kehidupan mahasiswa. aja dulu. Kalau OTT tadi kan udah jelas. Itu terus ini kan Bung melihat ini kan Muri ini dikenal ini punya decking. Ini terkait dengan ucapan Bung tadi. KPK tidak punya gigi mundur, tetapi di satu sisi banyak kasus juga yang ditangani oleh KPK, tetapi tokoh-tokoh kuncinya kan nggak kena, Bung ya. Nah, kalau Bung sendiri masih optimis di era Presiden Prabowo ini? Bung, beliau itu tokoh publik, menyamatkan status saksi itu dengan pertimbangan yang cukup rigid. Jadi apa yang mau kita bisa lihat ketika status itu sudah diterimanya sebagai saksi, itu marwah intelektualnya hancur. Kan itu sudah dipikirkan. Ya, berarti Bung optimis ini akan tetap berlanjut ke tokoh-tokoh kunci. Ya kan kita kan hanya punya prediksi kan gitu. Iya. Selama ini nggak akan ada gigi mundurnya KPK itu. Habis ditanya-tanya sebagai saksi
pakai baju rompi oranye kan gitu. Apalagi ini di era Presiden Prabowo. Apalagi bersih-bersih Presiden Prabowo. Noel aja dekat gol nggak ditolong ya. Beda pulau ya kan. Macam betul. Oke, atas dasar itulah Bung, Forum USU. Forum Penyelamat USU atas dasar itu marwah moral telah terlanggar. Forum Penyelamat USU itu minta dengan sadar secara logowo agar Muri mundur itu ya. Iya. Artinya ya dikasih yang baru. Sedangkan banyak itu profesor-profesor guru besar yang baik-baik gitu. Mereka lah berkompetisi. Karena beda nih kompetisi rektor dengan kompetisi pilkada. Oh ini ada pemilihan rektor baru. Maju lagi deh. Enggak, kita nggak tahu sampai hari ini. Menurut informasi panitia belum masuk, dia mendaftar. Yang udah mendaftar itu Dr. Joni sama Joni Marpaung sama Prof Popi WR3. Beliau belum masuk. Belum. Tapi kakinya kan ada nggak? Itu urusan lain lah. Itu urusan lain lah. Tapi kan kita mau bilang bahwa ente itu beda dengan pilkada. Ini pemilihan rektor ini kompetisi moral. Moralnya dulu. Kalau pilkada ya hukum. Kan gitu kan perception of nonsense gitu kalau pilkada. Tapi kalau ini kan enggak moralnya. Kalau udah moral tercoret. Dan anehnya itu kan jalan, Bung. Iya. Apa hubungannya? Nggak ada kaitannya kan? Nggak ada kaitannya. Kalau umpama dulu. Cawe-cawe proyek. Aduh, ngeri lah Bung pokoknya. Kita yang kelompok Cipayung dan aktivis gerakan dulu di situ tuh kan terpanggil, Bung. Kayak saya ini kan terpanggil. Kapan pula kita mau membiarkan institusi kita seperti itu marwahnya? Kan begitu, Bung. Kelebihan Harvard itu bukan kan hanya pintar aja, Bung. Pintar banyak AI. Iya. Moral ya, Bung. Gak tahan kita. Oke, langkah Forum Penyelamat USU itu setelah ini apa kira-kira? Ya kalau udah selesai ini, Muri udah mundur, kita kan udah selesai. Tugas kita kan udah sampai situ. Ya kita pantau lah siapa saja yang mau jadi rektor, yang tidak ada problem-problem circle tadi itu, ya kan? Kita udah lugaw aja. Karena memang ini kan orang-orang pintar, Bung, yang bermoral. Dan ngerti mereka ngurus dirinya sendiri. Kan gitu. Cuma jangan lupa konsultasi juga sama kita yang aktivis gerakan ini. Iya kan? Iya, kita kan juga di luar itu kan banyak perlu pemikiran, Bung. Ya kan? USU ini kan kawan kita ini kan gitu. Dari dulu kan gitu ya, Bung Dedi ya. Silakan. Minum dulu lah. Curhat semua ini. Oke, Bung Dedi, sekarang kita tanya nih dari aspek hukumnya. Proyeksi Bung lah secara hukum ya. Keterkaitan yang sudah dijalani lah ya, pengembangan kasus. Proyeksi Bung lah. Ini Bung Murianto dan juga Bobi Nasution ini secara atau menurut pandangan Bung, ini satu, dugaan Bung ini bisa tersangkut atau terlibat dalam kasus ini. Yang kedua, secara politik sama-sama kita tahu dua orang ini kan tokoh publik yang dikenal punya jaringan kan, RI1, ya kan? Dulu maksudnya menantunya Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi ini kan masih banyak punya kekuatan. Menurut Bung ini masuk nggak kawan nih dalam tanda petik ya? Ya, kalau soal itu, Bung, itu saya kira KPK yang paling tahu ya. Tapi misalnya kita ambillah tadi soal moral dan etika begitu ya. Begitu dipanggil sebagai saksi tadi misalnya seperti yang tadi Bung Taufik sampaikan kan. Bagi saya itu memang saya tidak menyarankan bahwa lalu dia harus mundur atau apa, tapi secara etika dan moral yang paling tahu adalah rektor Bang atau Mas Murianto Amin gitu ya. Artinya harus mengambil sikap. Apalagi sebenarnya critical point-nya kan, bahkan pejabat KPK sudah berani menyatakan bahwa ini circle kan. Artinya pernyataan itu bahwa ini circle itu sudah berlangsung seminggu lebih loh, Bung. Seminggu lebih. Seharusnya sebenarnya kalau saran saya secara bijaksana rektor harus mengambil sikap untuk menjawab ujaran ini atau katakan quote unquote tuduhan ini. Klarifikasi dari dia ya. Mau bantah, mau apakah circle itu yang dimaksud circle itu seperti apa?
paling tidak ada pernyataan gitu kan. Apakah circle ini maksudnya circle pribadi atau eye to eye lah istilah saya, institution to institution kalau ada B2B misalnya, business to business gitu kan. Nah, ini kan tidak ada gitu kan. Nah, soal mundur atau tidak beliau yang paling tahu. Tapi artinya sebenarnya secara etika dan moral ini bersentuhan kan Bung, tapi kalau etika itu kan lebih outside in gitu kan, dari luar ke dalam. Kalau moral itu dari dia pribadi keluar gitu kan. Dia yang paling tahu. Kalau etika mungkin ya paling tidak karena dia sudah guru besar begitu ya, dari apa namanya, Senat Guru Besar ya. Iya. SGB ya. SGB paling ya. tidak harus menyarankan rektor mengambil sikap supaya institusi publik Universitas Sumatera Utara ini jangan tercemar. Gitu kan, karena seperti tadi saya sampaikan, ini kan kita harapkan sebagai polis yang memikirkan dan mengeksekusi dalam bentuk kebijakan dan regulasi, segala kebijakan dan regulasi yang memang betul-betul berorientasi kepada publik. Itu. Nah, ini yang menurut saya masyarakat sudah seminggu lebih nih, masyarakat Sumatera Utara ini menunggu kok tidak ada sama sekali komentar dia disebut sebagai circle. Ini kan sensitif, Bung. Himbauan Bung apa ke Pak Muri, ke yang terkait lah, KPK, Pak Muri, USU dan masyarakat terhadap kasus ini apa? Himbauan Berangkat dari soal quote unquote ya, tuduhan lah gitu kan, atau pernyataan minimal gitu kan. Pernyataan KPK yang mengatakan bahwa itu circle, supaya jangan pernyataan itu menimbulkan tafsir dan asumsi yang liar ini di tengah masyarakat begitu kan. Saya bandingkan Bung, kalau misalnya di Perancis ya, di Perancis, kalau kita yang pernah ke Perancis itu kan menginspirasi pembentukan peradilan tata usaha negara kita Bung, ya kan. Kalau di sana di Perancis ada panggilan kepada pejabat publik, ini kan USU kan juga lembaga publik begitu kan. Begitu dipanggil pengadilan, pejabat publiknya itu nggak menunggu lama-lama Bung, dia minta nonaktif. Karena saya harus menghadapi persoalan ini. Abus del droit namanya itu. Nah, iya. Itu jadi tapi bukan berarti saya menyarankan mundur atau tidak, tapi paling tidak nonaktif. Bukan, saya bukan bahkan tidak menyarankan nonaktif atau tidak karena beliau yang paling tahu. Tapi yang ditunggu masyarakat sekarang, ya Bung Taufik ya, menurut saya menjawab itu klarifikasi ucapan KPK supaya jangan liar. Betul, oke. Di masyarakat. Persepsi lalu kan ya. persepsinya kan jadi loh kok nggak diklarifikasi, jangan memang benar itu circle misalnya gitu kan. Betul. Nah, ini kan sensitif Bung. Iya. Ini harus diklarifikasi. Itu. Oke, kalau Bung, Iya. himbauan ke Muri sendiri sebagai kawan, sebagai rektor, kemudian kepada KPK, juga ke publik, ke institusi USU apa? Himbauan dari Forum Penyelamat USU terkait kasus ini. Sebagai Forum Penyelamat USU lebih tepat ya. Iya. Kita kecewa karena beliau mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi. Kenapa? Dia itu guru besar, Bung. Dia itu memahami apa artinya supremasi sipil dan supremasi hukum. Yang dulunya waktu 98 kita tegakkan itu, Bung. Bahwa panggilan KPK itu harus dihadirinya. Jangan dia mangkir. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu aja, Bung. Sibuk mungkin dia aja sempat datang kalau ini. Ya itu kan belum ditudingnya. Tapi perlu saya tambahkan tadi itu kan. Saya kira perlu ditambahkan juga ya, artinya ada dasar hukumnya kan. Kalau sekarang kan ASN, kalau dulu kan apa namanya? Pegawai negeri sipil. Iya, betul. Kalau dalam undang-undang ASN itu sekarang yang terbaru kan nomor 20 tahun 2023 ya. Itu kan ada di situ juga ada kode etik gitu kan. Tuntutan dalam kode etik itu kan akuntabilitas, dan di situ mempersyaratkan kejujuran, profesionalitas, gitu kan, integritas dan segala macam, ada apa namanya, kolaborasi juga dengan. Artinya kalau tadi dikatakan oleh Bung Taufik, kok tidak dipenuhi panggilan itu, saya kira itu juga bentuk tidak kolaboratif dan tidak menjunjung integritas menurut saya begitu kan. Walaupun itu bisa saja memang secara prosedural dalam hukum acara, saya kira kami praktisi begitu kan. Panggilan pertama memang tidak dihadiri, tidak apa-apa, menunggu panggilan kedua. Tapi kalau kita memang punya integritas gitu kan, panggilan pertama pun hadiri
begitu kan, supaya tidak berkembang ini fantasi-fantasi liar disebut saja lah gitu kan. Di masyarakat sudah seminggu lebih dikatakan circle, kok tidak ada klarifikasi ini. Ya, masyarakat wajar lah kalau masyarakat akhirnya mengatakan, oh ya benar ini memang circle. Dan circle dalam konteks hubungan pribadi ya, bukan institusi ke institusi. Itu kira-kira Bung. Terima kasih Bung Taufik atas bincang-bincangnya, informasi dari Bung, ketegasan, komitmen, dan juga secara himbauan moralnya tadi mungkin bisa didengar oleh publik sebagai alumni USU, sebagai aktivis 98, dan juga kader senior HMI. Terima kasih Bung Dedi atas masukan-masukannya. Ya, alumni USU juga nih Bung. Iya, juga. S3. Jangan dia anak tirikan. Berarti ini Satu legitimate lah ya. Legitimate. Orang khusus sengaja kita bilang gitu ya. Oke. Terima kasih kepada pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan narasumber yang kebetulan memang dua-duanya dari USU. Saya juga dari USU, Universitas sekitar UIN. Mudah-mudahan materi perbincangan ini ada dampak dan hal yang positif. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.